Halo, selamat malam teman-teman semua yang masih setia dengan channel Pena Bermata 2. Pada malam ini saya akan melanjutkan kisah Kerudung Merah. Kemarin malam saya sudah mengupload episode 1. Sekarang kita masuk ke episode 2 tentang bagaimana kelanjutan Carmilla untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hidupnya, termasuk masalah mistis yang selama ini sebenarnya telah mengantuinya. Carmilla dibawa ke dalam suatu ruangan yang berisikan benda-benda keramat yang belum pernah dia lihat. Dengan terbata-bata Carmilla berkata, "Aku ingin pulang." Sejenak Carmilla mengingat ayah dan ibunya yang sudah lama tidak bertemu. Perjalanan panjang ini membuat dirinya semakin percaya bahwa dirinya sedang berada di situasi yang pernah dia alami 12 tahun yang lalu. Di mana saat itu ada nenek tua yang selalu Carmilla lihat di depan gerbang rumahnya. Kembali Carmilla memfokuskan dirinya untuk bisa terbebas dari jerat tali yang terikat di tangan dan kakinya. Pada saat itu Carmilla menyadari bahwa Lila dan Nabo menjaganya sambil mempersiapkan lilin 7 tingkat dan persis seperti yang dia lihat di Telaga Naum saat bibinya Pere mengorbankan anak bungsunya. "Kau sangat kejam, Pere," dalam benak Carmilla waktu itu. Selagi Carmilla memikirkan untuk bisa lolos dari jeratan ini, Carmilla juga melihat Ni sedang mempersiapkan jamuan yang lengkap untuk sang raja yang ingin menemuinya pada saat itu. Lengkap dengan sirih, kapur, jeruk nipis, mangkuk putih, irisan batang resam yang sudah disesuaikan dengan tanggal lahirnya. Hati Carmilla semakin kacau sebab ritual ini sangat menakutkan baginya. Kenapa harus aku yang dikorbankan? Kemana Haga dan Lulu? Mereka lah yang berhak menggantikan aku, kata Carmilla. Nabu sudah mempersiapkan semuanya. Seharusnya ritual itu sudah selesaikan demi kemakmuran Telaga Naum. Di sini Carmilla bingung dan berpikir berulang-ulang ada apa hubungannya dengan dirinya dan Telaga Naum. Bagaimana mungkin mereka mengorbankan Carmilla demi telaga suram itu? Sudah saatnya Carmilla memanggil ayahnya. "Gara, ayahku, tolong aku. Dimanapun kediamanmu, tolong aku. Aku akan mati dalam tangan mereka, ayah. Ayahku, Gara, depan namamu, belakang namamu, kiri kanan namamu. Mampirlah dan tolong aku." Mantra itu diucapkan Carmilla selama 66 kali. Selang waktu kemudian, Carmilla merasakan bajunya dilucuti oleh Nabo. Sesekali dia menyentuh bagian sensitif Carmilla dengan hasrat dan nafsu kebinatangannya. Carmilla tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti irama seksnya. Hal itu baru pertama dalam hidupnya dirasakannya, dan itu sangat menjijikkan bagi Carmilla. Haruskah Carmilla merelakan keperawanannya demi bersama lelaki biadab dan bangsat ini? Tidak dirasakan Carmilla lagi bagaimana dan tidak bisa merasakan kenikmatan dalam diri Carmilla. Carmilla melihat darahnya mengucur dari tangan dan kakinya. Berapa bagian kukunya sudah dipotong menjadi 16 bagian. Carmilla merasakan sudah terpotong telinganya menjadi bagian bunga nilam yang sering Carmilla lihat di pekarangan rumahnya. Di dalam hati Carmilla hanya mengucapkan mantra-mantra ayahnya supaya dia hadir membantunya. Begitu sudah puas Nabo bermain dengan tubuhnya, kini giliran Lila yang mengeluarkan racun Asani. Carmilla mengingat betul racun itu karena ayahnya sering memakainya untuk kebutuhan tanaman di pekarangan rumahnya. Kini Lila akan memakai tubuhnya untuk menjadi putri raja yang akan datang. Ya, Carmilla menyebutnya raja karena sepertinya sambutan mereka untuk tuan mereka. Waktu itu Carmilla kembali dengan ingatannya, kembali dengan tingkat kesadarannya. Dia berkata begini pada temannya, "Nov, kamu lihat Carmilla? Sudah 5 jam dia tidak balik ke lantai 3. Tidak, Bu. Dia telepon saya dan saya terkejut mendengar suaranya. Ibu, tolong saya," dengan sangat memelas. Nova memohon kepada ibu kepala supaya menolongnya.
Sudah hampir 5 jam kaki Nova terikat dengan akar pohon telaga Naum yang ingin membunuhnya. Ada apa dengan Nova? Ketika Lila berusaha memisahkan raganya dengan tubuhnya, Carmilla melihat seseorang datang untuk mendekatinya dan berkata, "Mila, kamu sudah mati. Sudahilah perkataanmu. Terkadang kematianmu menjadi permintaan orang banyak." Lelaki itu langsung mencabik-cabik tubuhku, memakai pisau dapur kecil dan sangat beringas dia menyetubuhiku. Sungguh bangsat mereka. Dengan gampangnya mereka menodai diriku. Carmilla semakin tidak berdaya. Sesekali Carmilla manggil nama ayahnya. "Ayah di mana?" Aku menunggu ayah. Ketika mereka sudah mendapatkan darah yang mereka inginkan, kini Carmilla merasakan hidupnya akan berakhir. Carmilla pasrah dan ikhlas dengan perbuatan mereka. Carmilla berkata, "Oh niniku, Carmilla siap bersamamu." Dan Carmilla menghilang. Pada waktu itu di rumah sakit berdering telepon dan berkata begini, "Halo, apa benar ini ayah Carmilla?" "Iya benar." "Ini siapa?" tanya ayah Carmilla. "Saya petugas rumah sakit, Pak. Saya mau kembalikan semua barang-barang Carmilla." Pada saat itu, telepon langsung mati dan terputus. Ayah Carmilla berusaha melupakan anaknya. Ayah Carmilla bilang begini, "Mana mungkin mereka menemukan barang-barang anakku. Mereka menipu."